terjadinya kecelakaan biasanya dimulai dari adanya pelanggaran. Kesadaran membayar pajak itu pertama kita harus selalu gencar sosialisasi. Masyarakat sudah mulai paham, aware, sadar bahwa ada haknya. Berbagai inovasi, modifikasi pelayanan, salah satunya yang pajak ini. Samsat di kampus, iya. Di kampus ada apa ini? Iya. Apa UIR terindikasi banyak yang nggak bayar pajak? Bukan. Kami bertiga ini kan sebenarnya pelayan masyarakat. Baik. Jadi kami juga ingin memperbaiki diri. Kalau dulu orang yang datang ke kita, orang mau kasih uang datang ke kita. Nah kalau sekarang nggak, orang punya uang, kita yang datang. Kita jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Civitas. Selamat datang kembali di konten digital kita, UIR News. Ruang akademisi mendedah informasi. Hari ini konten kita cukup menarik dan sangat menarik. Kita akan menghadirkan 3 orang tokoh negeri yang bertugas mengawal keselamatan kita di jalan raya. Pertama, kita kedatangan tamu Bapak M. Iqbal Hasanuddin, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Cabang Jasara Harja Provinsi Riau. Lalu Bapak AKBP Doni Eka Syaputra SHSIKMM, Wadir Lantas yang punya jalan raya di Provinsi Riau. Dan yang terakhir adalah Bapak Sahrial Abdi APMSI, Kepala Bapenda, yang ngurusin bagaimana perkembangan pajak yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita akan diskusi terkait bagaimana sinergitas 3 institusi lembaga negara ini dalam mengawal kita di jalan raya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda nonton ini. Tiga orang ini akan kita coba gali informasi terkait perkembangan aktivitas masyarakat di jalan raya. Pertama saya ke Pak Doni dulu. Ya. Pak Doni, di Provinsi Riau itu kan khususnya di Kota Pekanbaru itu tingkat lakanya apakah sekarang cukup tinggi, landai, atau memang sudah kita pastikan aman? Silakan Pak Doni. Kita Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dalam rencana kegiatan per tahun sudah menargetkan untuk selalu meminimalkan di tahun berikutnya. Pertama tingkat kecelakaan, jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah fatalitas kecelakaan. Di mana pelaksanaannya kita sudah mulai merapatkan, kemudian bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik itu dari Direktorat Lalu Lintas, kemudian PU, Prasarana Jalan, kemudian Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemuktahiran peraturan lalu lintas di jalan, kemudian Perindak untuk masalah kendaraan yang melalui jalan tersebut, kemudian juga Jasara Harja sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini BUMN yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk menangani pasca kejadian kecelakaan untuk membantu masyarakat. Nah, kita juga melaksanakan operasi-operasi guna meminimalisir terjadinya kecelakaan, dan alhamdulillah setiap tahun angka kecelakaan di Riau sebetulnya mengalami penurunan ya, Pak Iqbal ya. Kemudian juga tingkat fatalitas juga sama. Namun angka pastinya memang kita nanti Pak Iqbal akan menjelaskan berapa klaim yang diberikan kepada masyarakat. Memang ada perbedaan antara jumlah klaim dengan kejadian kecelakaan. Karena setiap kejadian kecelakaan bisa jadi yang mendapatkan klaim tidak satu. Nah, satu kendaraan bisa lebih dari satu yang terlibat akan mendapatkan bantuan dari Jasara Harja. Misalkan satu kendaraan roda 2 saja bisa 2 orang. Roda 4 bisa banyak. Bis lebih banyak lagi. Namun demikian, kita selalu merapatkan apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bisa jadi pertama adalah kelalaian pengemudi. Kemudian faktor kendaraannya, faktor alam cuaca, kemudian juga jalanan. Jalanan ini
bagaimana kondisinya pada saat itu. Kita juga melokalisasi tempat-tempat kejadian yang sering terjadi dengan mengistilahkannya dengan rawan kecelakaan atau black spot. Dan gitu kita berikan himbauan-himbauan, baik itu melalui papan pengumuman di menjelang sering terjadinya laka lantas. Kemudian PU juga menganalisa apakah di tempat tersebut ada permasalahan jalan yang harus segera dibenahi, baik itu kemiringan jalannya, kelicinan jalannya, kemudian penerangan jalannya, kemudian juga hal-hal yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan tersebut. Dan komitmen kami itu bersama-sama dengan stakeholder untuk meminimalisir terjadinya laka lantas, alhamdulillah di wilayah Riau ini sudah terakomodir. Kami juga pengen tidak banyak terjadinya kecelakaan juga sama ini. JR juga Jasa Raja lebih sedikit yang kecelakaan, lebih nyaman mereka. Karena tidak banyak yang dibayarkan, walaupun memang berapapun yang terjadi kecelakaan, Jasa Marga tidak pernah menolak atau mempersulit orang ya Pak ya, untuk bisa pasti dibayarkan, gitu Pak. Baik, sebelum saya ke dua narasumber saya ingin menggali lebih dalam mitigasi Pak kita di Dirlantas tadi terkait kondisi jalan. Itu nanti saya coba tanya ke Pak Abdi. Cuman ini kondisi Pak, kan anak muda zaman sekarang kan darahnya menggigil Pak ya, nggak pakai helm, nggak lengkap lah gitu Pak. Kalau dia dapat accident Pak di jalan, nah itu apakah dia berhak juga mendapatkan bantuan dari Jasa Raja, atau dia perlu ditangani dulu kasusnya, misalnya pakai tilang dulu, atau seperti apa Pak? Yang di kebijakan di kita Pak di kepolisian. Bagi setiap pengguna jalan, pemakai jalan atau pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan, ini jika kejadian kecelakaannya melibatkan kendaraan lain, itu pasti di cover. Okay. Tapi kalau kecelakaannya sendiri, tunggal, kecelakaan tunggal, nah dalam klausulnya Jasa Raja ini tidak di cover asuransi, karena memang kata-kata yang menjadi persyaratan, kuncinya adalah yang disantuni adalah orang yang terlibat kecelakaan oleh kendaraan lain. Oke, baik. Keterlibatan kendaraan lain, nanti lebih spesifiknya atau lebih pas kata-katanya nanti dari Pak Iqbal. Nah, untuk siapapun yang mengalami kecelakaan, baik itu pelajar ataupun mahasiswa ataupun orang bekerja, sesuai dengan apapun kesalahan ataupun siapa yang salah atau salah yang benar, itu tidak menjadi masalah bagi Jasa Raja. Siapa salah sama benar semuanya mendapatkan klaim. Tapi di kita, ya di mitigasinya, di penyelesaian secara hukumnya, bahwa seseorang yang terlibat kecelakaan akan dilihat kelalaian mana yang lebih besar. Jadi karena kecelakaan lalu lintas bukanlah kesengajaan. Jadi kita harus mencari faktor lalainya duluan yang mana, lebih besar kelalaiannya, dan terjadinya kecelakaan biasanya dimulai dari adanya pelanggaran. Pelanggaran ini pelanggaran marka jalan, misalkan dia memakai jalur orang lain berseberangan, kemudian melebihi batas kecepatan. Kemudian bisa jadi lalai. Lalai itu dia naik motor tapi lihat kiri kanan. Lengah ya Pak ya, lengah. Naik mobil pakai handphone, sehingga tidak awas. Nah, ini juga menjadi faktor pertimbangan penyidik untuk melihat seseorang ini lebih besar lalainya atau tidak untuk jadi calon tersangka. Namun demikian juga kita juga melihat kalau memang kejadiannya tidak terlalu parah, tidak mengakibatkan luka berat misalkan, ini bisa kita ADR-kan, analisa dispute resolution dengan responsibility dengan
kita tidak melanjutkan ke Hukum. persidangan. Jadi kita musyawarahkan, kedua belah pihak menerima, kemudian tidak ada permasalahan lanjut, akhirnya bisa kita tidak lanjutkan. Namun tetap karena sudah ada LP, klaimnya dasar klaim itu jasa harja harus punya laporan polisi. Itu kita sudah berikan kepada jasa harja. Memang kalau dulu di kampung-kampung terutama di kecelakaan itu bisa membuat kita menjadi saudara loh. Iya benar. Ada kalau istilah Palembang itu angkanan. Kalau di sini apa ya? Jadi kecelakaan yang penting tidak meninggal atau meninggal pun biasanya menjadi saudara. Iya. Nah, kita juga melihat sesuatu tujuan yang lebih mulia. Kalau seandainya terjadi kecelakaan yang meninggal bapak, meninggalkan anak dan istri, kalau si salah satu yang terlibat ini yang menjadi calon tersangka ini masuk penjara, apakah si anak ini selamat masa depannya bagaimana? Ya, betul. Ini juga menjadi pertimbangan hukum sebetulnya. Namun terkadang nih orang-orang akan melihatnya sebagai itu dibantu tuh dia pasti dapat uang tuh petugas membuat kita kadang takut untuk menolong. Tapi kalau kita memang lillahi ta'ala misalkan kita ikhlas, kalaupun siapapun yang memeriksa kami ikhlas Pak, kami membantu karena memang melihat akan lebih banyak positifnya jika kami tidak lanjutkan ke hukum daripada nanti si bapak yang jadi calon tersangka ini dihukum, anak ini keluarga korban nggak bisa bantu dan keluarganya ini juga tidak dihukum. Kita pernah mendapatkan jurisprudensi di daerah Solo beberapa tahun yang lalu, kecelakaan tunggal. Ini anak berboncengan 3 orang, 1 suami, istri dan anak umur 3 atau 4 tahun. Waduh. Istri dan anak ini meninggal. Waduh. Tersangkanya siapa? Suaminya. Ya. Kepolisian tidak berani, walaupun secara hati nurani mengatakan bahwa ini kalau dilanjutkan kasihan si suami ini dan masih meninggalkan anak yang lain yang tidak mungkin tidak terlantar. Tapi karena hukum Indonesia bukanlah adalah hukum positif yang karena akibat, jadi bukan sebab itu tidak diakomodir. Jadi kalau memang terjadi akibatnya meninggal terpaksa orang itu akan terus dilanjutkanlah ini. Masyarakat ribut, demo itu masyarakat. Ini kan kasihan nih, tapi nggak bisa. Jaksa P21 karena jaksa juga melihat bahwa unsur materinya terpenuhi. Akhirnya sampai di hakim. Hakim memutuskan bersalah, tapi tidak dihukum, tidak menjalani hukuman. Nah ini kan sebenarnya secara hukum polisi benar, jaksa benar dengan P21, hakim pun mengakomodir itu. Tapi nalurinya. Jadi kita pun sekarang kepolisian, kejaksaan pun juga melihat itu sebagai satu hal yang bisa diakomodir, namun melihat lagi dengan bagaimana situasi di lapangan. Makanya kita benar-benar masalah kecelakaan ini selama itu karena lalainya bukan karena kesengajaannya, mungkin kita masih bisa perbantuan untuk bisa secara hukumnya kita bantu. Artinya di jalan raya polisi itu kan bukan pemutus ya Pak, dia menjadi kalau ada laka dia jadi penyambung lidah lah gitu dalam perspektif hukumnya. Kalau mau damai, ayo kita bantu gitu Pak ya. Proses hukumnya kita tidak pernah menawarkan kalau mau damai ayo. Enggak, maksudnya kalau dia sesama dia nih laka, terus nanti polisinya jadi mediator untuk bisa mendamaikan mereka, itu memungkinkan kita lakukan Pak di jalan. Melihat dari fatalitas juga ya. Kalau meninggal itu kita mungkin agak berat, tapi kita lihat lagi faktor tadi. Kalau ternyata memang kemungkinan sangat besar lebih bagus dari faktor anak-anak dan keluarga ini untuk tidak dilanjutkan, itu bisa kita lakukan prosesnya. Tapi kalau tidak, dengan mungkin karena tanda kutip lalai benar, bukan lalai ini, tanda kutip ada transaksi. Ini agak riskan. Jadi makna itu kan subjektif. Iya. Orang akan melihat bagaimana ini, akan ada dualisme, ada yang pro, ada yang kontra. Iya, betul. Makanya kita juga meminimalisir supaya tidak terjadi pro kontra yang membuat si petugas kita ini karena alasannya sebetulnya untuk membantu,
malah jadi dipersalahkan. Malah jadi dipersalahkan. Betul. Karena sebetulnya itu juga memang suka tidak suka, tergantung orang yang memeriksa. Mau dia ke kiri atau ke kanan. Dia mau membela yang mana nih? Membela anggota, dia akan membela anggota benar. Ini benar, ini bisa. Tapi kalau dia membela akan menyalahkan anggota, apapun salah. Betul. Makanya ini harus menyamakan persepsi semua. Baik. Makanya ya bisa, tapi ya kembali lagi ke bagaimana di lapangan. Baik. Saya geser ke Pak Abdi. Pak ini harusnya PU, Pak. Tapi kan saya ngelihatnya tadi Pak Doni selalu bilang kondisi jalan. Nah, kita Pak di Bapenda itu apakah ada Pak kebijakan khusus menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan yang alokasinya dari pajak masyarakat? Kira-kira seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya pendapatan daerah dan penerimaan daerah di dalam APBD provinsi itu pasti digunakan belanjanya untuk beberapa hal. Nah, belanja terbesar hari ini itu adalah belanja yang dimandatorikan. Jadi yang pertama itu terkait dengan belanja pendidikan 20%. Kemudian belanja kesehatan 10%. Dan kemudian sisanya adalah untuk infrastruktur. Nah, di infrastruktur ini hari ini itu penyerap dana terbesar kita. Nah, terkait tadi peruntukan, kalau pertanyaannya spesifik tentang KPU-an dalam hal ini jalan. Nah, yang perlu kita ingat itu jalan ini terbagi sedikitnya ada 4 kewenangan begitu. Ada kewenangan jalan nasional, kewenangan pusat, itu biasanya lintas provinsi, dan kemudian ada jalan provinsi, itu kewenangan yang dilakukan oleh provinsi, biasanya jalan lintas kabupaten, kota. Dan kemudian ada jalan kabupaten, dan hari ini ada jalan desa. Kenapa 4 kewenangan itu? Karena memang ini di masing-masing ini ada mandatori belanjanya untuk infrastruktur. Iya, betul. Kenapa desa ada hari ini? Karena ada anggaran dana desa. Ada dana desa yang peruntukan untuk infrastruktur. Nah, tapi masyarakat kan tidak melihat ini. Nggak tahu ini dong. Pokoknya jalan di pemerintah. Ya, makanya di beberapa atau terutama di luar sana itu legal standing dilakukan terhadap ketidaksiapan pemerintah untuk infrastruktur. Ya memang itu salah satu hal koridor. Nah, oleh karena itu di pemerintah Provinsi Riau tentunya belanja kita itu tidak hanya untuk pemerintah Provinsi Riau hari ini dalam konteks misalnya menyelesaikan jalan-jalan provinsi. Nah, Provinsi Riau juga melakukan bantuan keuangan. Nah, bantuan keuangan Pemprov Riau itu diberikan kepada kabupaten kota untuk memperkuat kemampuan kabupaten kota tadi. Salah satunya untuk memperbaiki jalan mereka. Jadi artinya kondisi keuangan tadi tidak mampu daerah, dan kemudian disupport dengan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi. Misalnya begini nih, jalan kabupaten itu provinsi tidak boleh membangun karena kewenangannya bukan provinsi. Oleh karena itu kita nggak bisa gunakan uang, artinya provinsi langsung memperbaiki jalan kabupaten kota. Oleh karena itu ada mekanisme di APBD itu menyerahkan sejumlah atau senilai uang tadi masuk ke APBD kabupaten kota, tapi peruntukannya harus untuk jalan itu. Iya. Nah, itu namanya bantuan keuangan khusus. Jadi Pemprov akan bantu tapi khusus untuk itu. Nah, berikutnya bahkan pemerintah provinsi, Pak Gubernur sudah punya kebijakan juga untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa. Sampai ke desa nih Pak ya? Sampai ke desa. Jadi sejak tahun 2019 itu di awal kepemimpinan Pak Samsuar, Pak Edi, itu sudah ada kebijakan bantuan keuangan kepada desa, 200 juta per desa. Nah, desa kan sesuai kewenangannya biasanya jalan setapak, kemudian jalan-jalan yang akses ke sekolah, benar. ke pusat kesehatan, ke pusat masyarakat. Itu sudah dilakukan. Nah, bahkan untuk modal BUMDes juga, BUMDes yang bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya untuk membangun jalan. Nah, itu yang bisa dilakukan hari ini. Terus masalah klasik di Riau apa begitu? Kalau kita jalan ke Duri, Bengkalis, ke Rokan Hilir, saya ingin mengajak kita ini. Ini sebenarnya menjadi dilema di kita. Di satu sisi, tadi saya katakan bahwa kita ini penghasil sumber daya alam terbesar. Artinya kegiatan bisnis di sumber daya alam, terutama hulu migas, hilir migas, kemudian hulu dan hilir sawit, ini rata-rata menggunakan jalan provinsi. Makanya kalau kita lihat
akses jalan provinsi itu hancur-hancuran Ya, hari betul, ini. Pak, betul, Bahkan. betul. Dan kalau tidak lewat jalan provinsi, Mana lagi mereka kita? nggak akan bisa sampai ke akses terakhir, terutama di pelabuhan-pelabuhan yang berada di pesisirnya Riau gitu. Pelabuhan-pelabuhan itu kan biasanya di pesisir. Nah makanya kalau kita lihat bedakan antara Riau daratan sama Riau pesisir, kesannya di Riau pesisir itu hancur-hancur. Karena memang semua produksi ada di sana, Lewat situ aktivitas di sana. Nah, oleh karena itu kita minta kekhususan untuk Provinsi Riau. Kenapa kita kemarin bersuara untuk meminta dana bagi hasil sawit? Karena faktanya dari industri sawit tersebut itu kita nggak dapat pendapatan apa-apa gitu. Karena sawit itu pendapatannya menjadi kewenangan pusat. Nah, ada pungutan ekspor, ada biaya keluar. Nah, inilah yang dimintakan oleh daerah. Tolong dong bagi dana bagi hasil sawit tersebut kepada daerah. Dan kita yakinkan bahwa penggunaannya adalah untuk perbaikan jalan-jalan yang ke pusat-pusat produksi. Yang mereka maupun lalui masyarakat yang akan dilalui juga. Gitu. Jadi tidak menjadi beban yang seharusnya tadi anggaran ini kita gunakan untuk kesehatan, untuk pendidikan, tapi tergerus habis untuk perbaikan jalan saja. Oleh karena itu juga kemarin kita sudah diskusi dengan BPD PKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kita mintakan agar mereka juga fokus terhadap perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akses ke kebun-kebun sawit gitu. Kalau dana bagi hasil migas kita udah dapat. Sudah dapat. Makanya saya pikir tadi berarti prinsipnya seperti migas Pak ya. Ya. Diperlakukan sawit ini seperti migas. Akhirnya nanti dana yang diambil akan dipakai juga untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Nah, sampai hari ini sawit belum. Makanya di Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terbaru itu sudah ada di pasal 123 untuk daerah akan dapat dana bagi hasil sawit. Itu nanti kita tunggu RPP. Kemudian di pasal 88 itu ada ruang untuk memberikan layanan berupa retribusi sawit. Nah, ini mungkin kabupaten kota nanti yang nangkap. Jadi ini potensi pendapatan asli daerah berupa retribusi oleh kabupaten kota. Nah, itu nanti mungkin jika itu dapat penggunaannya akan lebih besar kepada pembangunan infrastruktur. Demikian. Saya ke Pak Iqbal. Tadi Pak Doni positif Pak. Artinya angka laka itu cenderung menurun. Provinsi sudah berupaya bagaimana perbaikan jalan. Lah terus dasar harga gimana Pak? Artinya proses klaim kadang kan banyak nih Pak yang kami lihat dan saya dengan beberapa teman-teman tuh agak kalau kecelakaan lapor nggak usah lah. Nah itu Pak ya artinya agak serem tuh. Sementara yang kami alamin malah dibantu Pak. Nah itu proses jasa harja bagaimana mengedukasi masyarakat semakin ayo dong, kalau ada apa-apa kita bantukan gitu Pak ya. Harusnya kan seperti itu. Tapi kok masyarakat sejauh ini cenderung agak apatis Pak. Gimana Pak kira-kira jasa harja berjalan di provinsi ini hari ini Pak? Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab itu saya ingin jelaskan dulu manfaat sepeda KLJ ya. Tadi disampaikan bahwa jadi yang berada dalam lingkup jaminan jasa harja itu setiap orang yang berada di luar dari kendaraan yang menimbulkan kecelakaan itu berhak atas nilai santunan. Ringkasnya, misalnya ada pejalan kaki atau pengguna roda 2 tertabrak oleh kendaraan yang lain, maka korban yang ditimbulkan itu berhak atas nilai santunan. Baik dari pihak yang menabrak maupun yang tertabrak kendaraan motor. Jadi saling melindungi karena sudah membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, kami senantiasa bergandengan tangan dengan teman-teman di Satuan Lalu Lintas baik di Polresta, di Direktorat maupun di Polres itu terus bersosialisasi. Bukan hanya terkait dengan safety campaign ya. Oke. Tetapi bagaimana sih sebenarnya proses pengajuan klaim? Memang ada keengganan masyarakat. Yep. Keengganannya itu karena stereotip. Iya, betul Pak. Stereotip. Dia takut. Padahal saat ini ya izin mungkin apa yang pernah dialami oleh Abang itu begitu mudah. Iya. Begitu mudah. Cukup pihak-pihak ini yang terlibat kecelakaan melaporkan ke Satuan Lalu Lintas. Selanjutnya kami yang bekerja. Iya. Kenapa? Kami sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Ada 67 rumah sakit yang ada di Riau ini. Jika ada korban laka lantas yang mendapatkan perawatan, ada laporan polisinya atau sudah dilaporkan, kami langsung memberikan jaminan ke rumah sakit. Rumah sakit kami jamin ini surat jaminannya sampai dengan maksimal 20 juta. Dan kalau misalnya meninggal dunia, kami bekerja sama dengan Dukcapil.
tinggal lihat nomor NIK-nya, kita buka, oh yang berhak siapa nih? Ahli warisnya. Ahli warisnya, suaminya kah, orang tuanya kah, anak-anaknya kah. Jadi semudah itu. Dan kalau misalnya tidak mempunyai rekening, kami yang membukakan lagi. Iya betul. Iya betul. Ya kan? Itu juga namanya ya. Iya, betul. Nah, betul. kami yang membukakan rekening karena kita sudah bekerja sama dengan Bank BRI terutama, Bank Mandiri, ya kan. Jadi itu yang begitu ada korban laka lantas tidak punya rekening, kami yang bukakan rekeningnya. Seperti itu. Jadi kemudahan itu ya. Sebenarnya yang terpenting melaporkan aja lah kasus kecelakaannya. Saya yakin dan percaya teman-teman di Satuan Lalu Lintas, dan ini bisa dibuktikan bahwa begitu dilaporkan kasus kecelakaannya, insya Allah dilayani dengan baik. Semua berjalan, iya. Iya. Betul. Begitu data ini diinput di IRSMS, itu jasara notifikasi Pak. Jadi kami buka setiap hari itu data laka, oh ada kasus kecelakaan di sini nih, apa tindakan kita? Itu kita harus mempunyai KPI kita ya. Kalau 2 hari itu harus sudah kita kasih jaminan. Korbannya meninggal itu maksimal 3 hari sudah harus kita serahkan, dan rata-rata kita menyerahkannya berkat dukungan teman-teman di Satuan Lalu Lintas itu rata-rata 1,6 hari. Iya. Iya, Gitu betul ya. Pak. Ya, jadi apa yang dibayarkan di mekanisme samsat itu sumbangan wajib itu kembali sebenarnya kepada masyarakat, dan bukan hanya dalam bentuk santunan. Jasaranya juga kan secara nasional membayar dividennya Pak ke pemerintah, membayar pajak. Nah ini nanti kan dikelola oleh pemerintah pusat. Mungkin ada juga bagian dari situ kembali ke daerah. Jadi apa yang kita kutip dari masyarakat itu sebenarnya kembali ke masyarakat itu Kembali sendiri. kepada masyarakat. Nah kalau misalnya terkait dengan kasus kecelakaan seperti yang dijelaskan Pak Wadir tadi ya, satu kecelakaan bisa banyak korbannya, dan itu sering kita dengar kan, mobil bus kecelakaan, satu bus itu kan, ya, kasusnya memang kurang tapi korbannya banyak. Iya. Khusus di Riau ini kita sudah yang cukup tinggi itu adalah penggantian biaya perawatan Pak, karena ini mungkin masyarakat sudah mulai paham, aware, sadar bahwa ada haknya, sehingga mereka pada saat mengalami kecelakaan lapor polisi, masuk rumah sakit kita langsung jaminkan. Jadi memang nilai santunannya ada peningkatan, ya kasusnya memang turun, nilai santunannya naik, lebih besar kepada penggantian biaya perawatannya. Seperti itu. Baik. Yang saya garis bawahi bahwa begitu terjadi laka, maka laporlah polisi. Dan tadi Pak Dodi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa polisi tidak akan ambil peran untuk menindak, tapi lebih kepada negosiasi sebagai mediator antara si korban dan laka terus sama pelaku. Kalau memang perlu dibawa ke ranah hukum, baru polisi yang menindaknya. Nanti bagaimana masyarakat memutuskan itu untuk kita apakah melapor apa tidak, kami menyarankan ternyata dengan diskusi hari ini sebenarnya lapor saja Pak. Ya Pak ya, berarti kalau ada apa-apa lapor saja sama polisi, karena kalau nggak ada polisi kita repot juga nih Pak. Repot nih. Sebenarnya sudah dibantu dengan polisi, lalu sudah jasara harja, sebenarnya kita sangat terbantu. Nah itu yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat, bahwa ternyata hari ini stereotip terkait bagaimana laka lantas itu nggak usah lapor lah, nanti ribet. Ternyata enggak ya Pak ya? Enggak. Ternyata sangat mudah, sangat dipermudah. Nah terakhir Pak, kita kan hari ini di Universitas Islam Riau bikin program Samsat Tanjak. Nah apakah kami ini menjadi banyak yang nggak bayar pajak di sini, atau memang ini bagian dari sinergitas? Nah saya agak serem juga nih Pak, kok dapat tiba-tiba Samsat ke sini rame-rame. Oh kita nggak banyak yang nggak bayar pajaknya, gimana tuh Pak? Pak Iqbal kira-kira? Kalau saya sih lebih ke perspektif bagaimana masyarakat itu secara luas mudah mengakses layanan Samsat, itu aja, itu ya. Jadi itu sebenarnya, jadi kebanyakan dari kita nih waktu kesempatan nggak ada kan, tahu-tahu udah lewat aja, udah lewat aja, denda katanya. Jadi data juga menunjukkan itu, karena memang ada beberapa tingkat kepatuhan masyarakat kita ini secara nasional itu memang agak rendah, pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Makanya berbagai inovasi, modifikasi pelayanan, salah satunya yang Tanjak ini, agar supaya ayo masyarakat nih, nggak usah lagi jauh-jauh, cukup di sentra-sentra pelayanan yang ada di masyarakat itu. Begitu aja sih. Nah
dalam proses ini last question Pak. Dalam proses kita berlalu lintas itu kan Pak Doni mungkin sering menemukan apatisme masyarakat. Nantilah bayar pajak, nantilah. Sementara dengan dia bayar pajak itu kemana-mana tuh Pak. Bahwa bisa jalan dicari benar, Bapak bisa kasih santunan, Pak Doni juga bisa memastikan kondisi kesehatan mobil atau kendaraan semua bagus. Nah, gimana caranya kita membangkitkan Pak? Misalnya dari Pak Doni atau dari Pak Iqbal atau dari Pak Abdi, bagaimana membangkitkan semangat masyarakat? Ayo bayar pajak. Bahwa ini sebenarnya bukan buat institusi tapi buat kita sama-sama. Nah, dari Pak Doni gimana Pak? Supaya masyarakat tuh nggak apatis lagi Pak. Baik. Sebetulnya kesadaran membayar pajak itu pertama kita harus selalu gencar sosialisasi. Kalau sosialisasi sudah tidak berjalan, berarti kita harus mulai gencar untuk melakukan peneguran. Peneguran dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan operasi di jalan, melihat apakah kendaraan tersebut sudah membayar pajak atau belum. Kemudian juga dengan langkah terakhir adalah melakukan penahanan kendaraan yang tidak membayar pajak. Karena memang secara hukum bahwa setiap kendaraan yang melalui jalan wajib untuk melakukan pembayaran pajak dan ada batasan STNK yang menjadi salah satu alat kelengkapan sahnya kendaraan tersebut berada di jalan. Nah, dengan cara itu kita bisa memaksimalkan potensi pembayaran pajak. Jadi sosialisasi tetap karena memang itu harus menumbuhkan kesadaran itu penting dibanding harus kita harus tindakan. Namun kalau tidak bisa, salah satu sosialisasinya itu adalah dengan sekarang nih salah satunya Samsat Panja. Jadi Bapenda kita Pembina Samsat nih Bapenda, Ditlantas dan JR dengan membuat suatu inovasi dengan mendekatkan Samsat itu ke tempat-tempat tertentu di kampung, kemudian di komunitas seperti sekarang di universitas, di rumah sakit karena banyak orang rumah sakit mungkin ya. Kemudian di tempat-tempat yang mungkin di desa ada pasar kaget dan lain-lain. Ini salah satu upaya untuk membuat orang tidak ada keinginan membayar pajak. Kalau orang mau bayar pajak itu kan sekarang malas. Iya Pak. Terus ditambah lagi tempatnya jauh. Iya. Jadi mereka nggak mau datang. Tapi kalau tempat sudah dekat, apalagi masalahnya. Kemudian juga kita sudah mulai menggencarkan nih untuk melaksanakan salah satu aturan di Undang-Undang 22 yaitu pemusnahan ataupun penumusan data ya Pak ya. Data ini kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah STNK-nya mati, ini datanya akan dibekukan. Jadi kendaraan tersebut nanti tidak boleh beroperasional dan lagi pada saatnya setelah 2 tahun. Pada saatnya STNK mati ternyata dia tidak membayar pajak, nanti begitu dicek datanya udah nggak ada lagi nih di Samsat sama di kita, berarti si kendaraan itu dianggap kendaraan tidak terdaftar. Ini juga menyulitkan bagi pemilik kendaraan untuk bisa kembali mendatakan karena mekanisme untuk mendatakan kendaraan kembalinya itu lebih ribet dan mungkin akan ada biaya beban pendaftaran baru lagi yang lebih mahal dibanding dia membayar pajak. Nanti ini sedang digodok oleh tim pembina Samsat Pusat untuk bagaimana mekanismenya dan masyarakat juga harus tahu sosialisasi dari sekarang bahwa nantinya jika terlambat membayar pajak lebih dari 2 tahun ini akan lebih sulit. Mau dijual susah tuh Pak, nggak bisa dijual, nggak bisa dijual tuh. Karena datanya nggak bisa lagi nih, tidak ada terdaftar lagi di Samsat. Nyarinya ya prosesnya kali. Nggak bisa dijual kendaraan dia. Jadi itu sebenarnya jadi semakin sulit. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya skenario sudah dibuat sedemikian rupa, sebenarnya masyarakat dari sekarang ini sudah harus siap-siap. Itu sebenarnya juga warning ke depan. Makanya tadi saya katakan kita lagi memikirkan juga nih tim pembina Samsat di kita kemarin sudah diskusi dengan Pak Gubernur. Gimana nih kasih exit ke masyarakat? Tidak serta-merta nanti misalnya mereka mengalami kesulitan ketika sudah lebih dari masa STNK-nya terus 2 tahun berturut-turut.
Nah, oleh karena itu akan ada kebijakan yang kita persiapkan untuk itu supaya kemudahan juga bagi masyarakat. Jadi akan dilakukan nanti pemutihan terhadap denda pajak supaya yang mati-mati pajak nih bayar nih cepat. Kemudian yang kedua kita lagi memikirkan juga yang lebih dari 5 tahun nih mungkin terlalu berat. Waduh sudah 10 tahun nggak bayar pajak nih kalau nih. Oke, nanti mungkin di samping pemutihan terhadap dendanya mungkin kita diskon hanya bayar 5 tahun begitu. Ini kan untuk meringankan masyarakat, apalagi situasi sekarang sangat sulit ya. Kemudian tadi terkait dengan permasalahan terbesar kita ternyata bea balik nama kendaraan yang kedua tadi gitu. Mahal, Pak. Yang mahal begitu. Nah, dari situ nanti akan kita hapuskan, sudah tidak ada lagi nanti, terutama di undang-undang juga yang terbaru juga sudah ada istilah itu, termasuk pajak progresif juga yang ditakutin itu ya. Kedua ketiga itu nanti sudah diambil kebijakan di pusat sudah tidak ada lagi. Nah, artinya masyarakat kita ajak sekarang ayo manfaatkan nanti ketika kita itu buat segera bayar pajaknya, nanti konsultasikan, nanti kita akan umumkan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Itu satu hal tadi. Jadi kebijakan kita tidak menakutkan masyarakat atau ya tidak serta-merta, selalu ada solusi. Nah, itulah hebatnya Indonesia ini kan, kita masih ada untungnya ya. Nah, untung kita lakukan program ini. Nah, tapi karena kita sudah merupakan negara berkembang ke negara maju, mindset juga sudah harus dirubah. Tadi juga kalau pertanyaannya, kenapa kita hari ini buka Samsat di kampus? Iya. Dari kampus ada apa ini? Iya. Apa UIR terindikasi banyak yang nggak bayar pajak? Bukan. Kami bertiga ini kan sebenarnya pelayan masyarakat. Baik. Jadi kami juga ingin memperbaiki diri. Kalau dulu orang yang datang ke kita, orang mau kasih uang datang ke kita. Nah, kalau sekarang nggak, orang punya uang, kita yang datang. Kita jemput. Iya. Jadi kami melayani, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Toh dapat pelajaran dari COVID tadi saya katakan. Di rumah sakit banyak petugas medis. Tenaga medis yang nggak punya waktu karena mereka harus melayani yang lebih penting gitu kan, yang darurat dan segala macamnya, sehingga mereka tak punya waktu kalau harus pergi ke Samsat. Kita yang datang dalam bentuk transaksi antar jemput antar kampung tadi. Kalau di UIR namanya transaksi antar jemput antar kampus. Antar kampus ya. Nah, kita ada di UIR hari ini. Nah, jadi nanti itu tadi benar tuh testimoninya Pak Wakil Rektor tadi ya, daripada ninggalin mengajar begitu kan, walaupun mahasiswanya suka gitu ya. Penting bayar pajaknya udah dekat, tinggal di sebelah. Jadi pendekatkan pelayanan, dan kami sadar bahwa kita pelayan. Jadi tuan-tuan yang punya uang untuk bayar pajak itu adalah raja. Jadi kita perlakukan lebih dekat. Dijemput lagi Pak. Dijemput ya uangnya. Yang penting rajanya banyak uang dulu. Gitu. Nah, itu kemudian ini tidak hal yang sebenarnya sederhana dan hanya sampai dibayar saja pajaknya, tidak. Makanya kita Riau, siapa yang tak kenal dengan Provinsi Riau yang penghasil sumber daya alam. Tapi hari ini kita tidak ingin lagi tergantung dengan sumber daya. Makanya saya katakan kita harus optimalkan pajak tadi. Kita harus benar-benar menunjukkan kemampuan Riau mandiri secara fiskal gitu. Jadi kalaupun ada goncang ekonomi ini, kabar-kabarnya 2023 gelap gitu ya. Jadi kita ingin mandiri secara fiskal, pembangunan kita tidak hanya semata-mata tergantung dengan dana transfer. Kalau nggak transfer dari pusat, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapa. Makanya kita wujudkan kemandirian fiskal mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan. Kita optimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah kita yang ada. Nah, itu yang menurut kami perlu sinergi dan kolaborasi. Hari ini kita sinergi dan kolaborasi di kampus UIR. Saya ada 2 pantun. Silakan Pak. Boleh. Mangga. Pantun nih. Kalau nih siap? Oh, langsung aja ke Pak. Iya. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke tepian. Cakep. Yang lain sudah pada bayar pajak dulu. Cakep. Ente kapan? Nunggak kemudian. Nggak zamannya lagi ya, gitu kan. Betul. Makanya kita pastikan tak terjadi tunggakan di UIR. Makanya kita datangin. Nah, oke, itu. Pak Iqbal? Ya, kalau saya sih seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Doni, Pak Abdi, bahwa memang betapa pentingnya kita membayar pajak, betapa pentingnya kita melakukan registrasi ulang kendaraan bermotor di Samsat, ya, dan betapa pentingnya kita membayar sumbangan wajib. Itu semua kembali ke masyarakat sebenarnya. Pertama untuk registrasi itu untuk pengakuan kepemilikan kendaraan sebenarnya. Apakah kendaraan itu masih milik dia atau bukan?
kan di situ. Kalau nggak dilakukan registrasi ini kita nggak tahu nih itu kendaraannya bapak atau bukan, iya kan? Nah, kedua pajak kita tadi jelaskan juga sumbang wajib. Namun memang kesadaran masyarakat kadang itu perlu dorongan. Salah satunya penegakan hukum, tapi itu kan yang langkah terakhir. Tadi Pak Abdi sudah menjelaskan bahwa tahun depan insya Allah akan diberikan stimulus kan. Nah ini kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan itu, mengupdate kendaraannya, membayar pajaknya, kan sudah diberikan keringanan ya sanksi administrasi itu. Nah kalau misalnya yang terakhir ini memang secara nasional kita lagi mensosialisasikan yang namanya pasal 74 seperti yang dijelaskan tadi Pak Wadir Lantas. Ya selayaknya masyarakat segeralah melakukan pendaftaran kembali ke Samsat ya. Kalau misalnya nanti mau menunggu untuk BBN ya kedua segera insya Allah itu akan dimudahkan sepanjang persyaratannya sudah memenuhi. Itu akan kita bantu pastinya. Karena apa? Kalau data kendaraan ini tidak akurat Pak, tidak akurat yang kita miliki itu banyak mudaratnya. Bisa jadi nih kendaraan saya diakui oleh orang lain. Iya kan? Saya tidak akan BBN. Bisa jadi. Kalau misalnya ada tindak pidana gitu kan. Yang didatangi pertama kali kan pemilik kendaraan pertama. Iya benar. Iya kan? Iya betul Pak. Kan gitu. Pasti kita kaget lah. Loh itu bukan kendaraan saya lagi. Itu saya sudah jual misalnya. Seperti itu. Jadi ya mari manfaatkan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah provinsi agar supaya kita bisa bayar pajak dengan tertib, ya kan? Update kepemilikan kendaraan kita sesuai dengan yang kita punyai gitu. Kalau sumbangan wajibnya ya pastinya kita turut serta di dalam memberikan kepastian jaminan kepada korban yang kita tabrak gitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan. Insya Allah kita semua sehat dan Amin. aman di jalan raya. Insya Allah. Baik, Sivitas, kesimpulan kita hari ini adalah pajak itu bukan buat negara seutuhnya. Negara hanya menghimpun dan negara akan mengembalikan untuk kebutuhan kita bersama. Jalan diperbaiki, ada kecelakaan disantuni, polisi menjadi mediator dari perspektif bagaimana ini semua harus bisa berjalan dengan kondisi aman. Kami mengingatkan kepada Anda semua seluruh Sivitas yang menonton konten kita untuk bayarlah pajak. Karena kalau Anda sudah tidak bayar pajak, nanti mobilnya susah dijual. Karena ada regulasi baru, nanti 2 tahun setelah mati, 2 tahun setelah mati Pak ya? 2 tahun setelah mati tidak bayar pajak, maka itu diputihkan dan kendaraan Anda akan menjadi aset tua, tidak bisa dijual. Dihapuskan bukan diputihkan. Dihapuskan dan bukan diputihkan. Ingat, dihapuskan. Jadi kendaraan Anda sudah tidak memiliki tuan lagi. Jadi segera bayar pajak, jangan terlambat. Jangan takut kalau ada laka, lapor kepada polisi. Dan polisi akan siap membantu. Dan Jasa Raharja pun akan siap mensupport berdasarkan laporan Anda kepada polisi. Dan Provinsi Riau berkomitmen dengan segala macam kekuatan anggaran yang dimiliki hari ini untuk tetap berbuat baik kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur jalan, dan tetap berpikir positif bahwa kita semua berada di jalan yang benar. Kami sampaikan salam kepada Sivitas, semoga Anda semua sehat, semoga Anda semua selamat di jalan raya, dan jangan lupa bayar pajak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.